Bayangkan, kamu bangun pagi, buru-buru sholat subuh, lidahmu melafazkan dengan lancar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah bertahun-tahun, ribuan kali, bahkan jutaan kali. Tapi di tengah kemacetan jalan menuju kantor, saat anakmu rewel minta main gadget, saat bos memarahi kamu karena deadline, atau saat malam sendirian merasa hampa, apakah hatimu benar-benar hadir saat menyebut nama Muhammad, atau hanya suara yang keluar dari mulut sementara hati masih sibuk dengan urusan dunia? Hari ini, mari kita duduk bersama. Bukan untuk diajari, tapi untuk merenung bersama. Kita akan berjalan pelan-pelan, menyusuri sebuah perjalanan hati. Ma'rifatur Rasul, mengenal Muhammad, bukan hanya sebagai sosok sejarah, tapi sebagai cahaya yang mungkin sudah ada di dalam dirimu sendiri. Kita umat Islam, semua sudah bersyahadat. Itu pintu masuk Islam. Tapi tahukah kamu, sahabat-sahabat Nabi dulu juga bersyahadat, tapi cara mereka mengenal beliau berbeda. Ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu dia benci Islam, tapi setelah masuk Islam, cintanya kepada Rasulullah SAW begitu dalam hingga beliau berkata, "Demi Allah, cintaku kepada engkau lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri." Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Umar, "Apa yang telah engkau siapkan untuk hari itu kiamat?" Umar menjawab, "Aku tidak punya persiapan apa-apa kecuali aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Maka Nabi bersabda, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dengan sanad syahih. Pertanyaan untuk kita hari ini, cintakah kita benar-benar kepada Muhammad, atau kita hanya mengenal beliau sebagai Nabi yang baik, suri teladan, tapi tidak merasakan kehadirannya di hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 40, yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ayat ini turun terkait kisah Zaid bin Haritsah untuk menegaskan bahwa adopsi tidak membuat Zaid anak kandung Nabi, sehingga beliau boleh menikahi Zainab. Tapi para ulama tasawuf Ahlus Sunnah, seperti yang dijelaskan dalam tafsir-tafsir klasik, melihat lapisan yang lebih dalam. Muhammad bukan sekadar bapa dalam arti jasmani, tapi beliau adalah ruh dan cahaya yang melampaui batas fisik. Beliau adalah teladan lahir batin bagi siapa saja yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, tahukah kamu bahwa Nur Muhammad adalah cahaya yang diciptakan terlebih dahulu sebelum segala penciptaan? Sekarang mari kita mundur jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada riwayat yang masyhur di kalangan ulama Ahlus Sunnah, meski sanadnya diperdebatkan sebagian ahli hadis, seperti hadis Jabir yang diriwayatkan Abdur Razak, yang menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur nabimu dari nurnya sebelum segala sesuatu. Nur itu berputar sesuai kehendak Allah. Belum ada lauh, kalam, arsy, malaikat, surga, neraka, bahkan Adam. Hadis qudsi yang sering dikutip, "Laulaka ma khalaqtul aflak." Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Ulama seperti Syekh Muhammad Nawawi, Banten, ulama Nusantara Ahlus Sunnah, dalam kitabnya menjelaskan bahwa ini menunjukkan kedudukan tinggi Nabi sebagai sebab rahmat penciptaan. Bukan berarti Nabi lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, ini adalah penghormatan ilahi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa ma'rifat, pengenalan mendalam kepada Allah dan Rasulnya, datang melalui hati yang suci, bukan hanya akal. Hati yang terang adalah cermin yang bisa menangkap nur itu. Bayangkan, Nur Muhammad itu seperti benih cahaya yang ditanam di fitrah setiap manusia. Di dalam dirimu ada percikan itu. Saat kamu marah di jalan karena klakson, saat kamu ragu memilih yang halal karena godaan, saat kamu merasa kosong meski sudah punya segalanya, itu karena hijab nafsu menutupi cahaya itu. Ma'rifatur Rasul adalah membersihkan hijab itu, sehingga cahaya fitrah Muhammad di dalam dirimu bersinar lagi. Hasilnya, akhlak Nabi bukan lagi dipaksakan, tapi mengalir alami dari dalam. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad, disyahihkan oleh sebagian ulama. Sahabatku, saya ingin mengajakmu merenung sebuah kisah. Anggap saja kisah orang terdekat. Ada seorang pria di kota besar seperti kita. Setiap hari dia salat, puasa, bahkan mengaji. Tapi hatinya gelisah, kerjaannya stres, rumah tangganya tegang, ibadahnya terasa rutinitas. Suatu malam, setelah salat tahajud, dia menangis sendirian. "Ya Allah, aku sudah bersyahadat bertahun-tahun, tapi kenapa aku masih merasa jauh darimu dan dari Rasulmu?"
Dia mulai membaca syalawat dengan perlahan, bukan buru-buru. Setiap Allahumma salli ala Muhammad dia rasakan seperti memanggil cahaya di dalam dadanya. Esok harinya, dia mulai berbenah. Dia sadar, dia mulai sabar menghadapi anak yang nakal. Itu Nur Muhammad yang mengajarinya lembut seperti Nabi terhadap cucu-cucunya. Saat memilih tidak korupsi di kantor meski peluang besar. Itu akhlak Nabi yang menyempurnakan saat merasa tenang di tengah badai masalah. Itu syafaat batin, rahmat yang mengalir karena hubungan hati dengan beliau. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salawat adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Nur Muhammad. Setiap salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rahmat 10 kali lipat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, Allah bersyalawat kepadanya 10 kali. Syafaat Nabi bukan hanya di akhirat, di dunia, syafaat itu berupa cahaya yang menerangi hati, mengeluarkan dari kegelapan nafsu menuju ketenangan iman. Bagaimana menerapkannya secara praktis tanpa meninggalkan syariat? Pertama, salawat dengan kehadiran hati. Jangan hanya baca, rasakan. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Bayangkan cahaya hangat memenuhi dada. Ini self-improvement terbaik. Mengurangi stres, meningkatkan fokus, membersihkan hati. Kedua, refleksi harian. Setiap malam tanya diri, hari ini di mana aku meneladani akhlak Muhammad, di mana aku masih tertutup hijab. Ketiga, menyambung fitrah. Saat godaan datang marah, iri, materialisme, ingat ada nur di dalam diriku. Aku bisa memilih seperti Nabi, sabar, jujur, penyayang. Keempat, membaca sirah dengan hati. Bukan hanya fakta, tapi rasakan perjuangan beliau di Gua Hiro, kesabaran di Taif, kasih sayang kepada anak yatim. Semua ini didasari syariat. Salat, puasa, zakat, haji, tasawuf tanpa syariat adalah sesat. Syariat tanpa tasawuf bisa kering. Kita sudah bersyahadat. Sekarang saatnya hati kita juga bersaksi. Muhammad bukan hanya sosok di buku sejarah. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-107. Dan rahmat itu bisa dirasakan hari ini di dalam dadamu. Mulailah dari syalawat malam ini, dengan perlahan, dengan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk kita semua ma'rifat yang hakiki, sehingga kita bisa mengenal beliau sebagaimana seharusnya, dan kelak bertemu beliau di surga dengan senyuman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalam.